Halo, salam jumpa dari kami kelompok 5 semester 5C program studi kimia Universitas Negeri Timur. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai Living Molecular Polymerization of Fluorinate Cyclohexana atau polimerisasi supramolekul hidup dari fluorinat siklohexana dengan dosen pengampu mata kuliah kimia organik fisik Bapak Jeffrey Preson, SSI, MSc. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan peserta kelompok kami. Saya sendiri, Christiana Minbau, NPM 52190069. Berikut, Helmeri Anggrila Putri Amfotis, NPM 52190079. Berikut, Maria Luruk Bria, NPM 52190083. Yang berikut, Pascalia Egonia Bau, NPM 52190098. Pendahuluan. Polimerisasi adalah proses bereaksi molekul monomer bersama dalam reaksi kimia untuk membentuk 3 dimensi jaringan atau rantai polimer. Metode polimerisasi terkontrol seperti polimerisasi radikal transfer atom telah merevolusi kimia polimer dengan memberikan RTV makromolekul dengan tingkat presisi struktural yang hanya dilampaui oleh biopolimer. Dalam gambar ini menunjukkan struktur umum monomer dan lanskap energi polimerisasi supramolekul. Bagian atas ini menunjukkan desain molekul umum dari monomer terkunci dalam keadaan terlipat dan tidak terlipat. Sedangkan yang bagian bawah ini menjelaskan ilustrasi skema proenergi parsial LSP. Hasil dan diskusi. Desain dan sintesis molekul. Desain monomer didasarkan pada Olcis 2,3,4,5,6 pentafluorosiklohexana 1 yang dihubungkan melalui ikatan ester rantai alkil pendek dan ikatan amida turunan teralkilasi asam galat yang memberikan kelarutan. Pada gambar ini, monomer M1 adalah achiral, sedangkan monomer M2 sampai M5 menanggung pusat stereogenik atau untuk sintesis dan karakterisasinya. Selanjutnya, gambar A merupakan pemantauan CD 260 nanometer dari M3 1,2 dalam siklohexana atau klorofrom 8/16 pada 293 Kelvin menunjukkan stabilitas kinetik yang luar biasa. Sedangkan gambar B menunjukkan spektrum CD yang bergantung pada suhu M3 dalam siklohexana atau klorofrom 84/16 pada pendinginan dari 293 Kelvin ke 275 Kelvin 0,5 K-1. Gambar C merupakan pemantauan 260 nanometer dan warna biru ini menunjukkan pendinginan, sedangkan yang warna merah menunjukkan pemanasan. Larutan 1,2 dari M3 dalam siklohexana atau klorofrom 84/16 dengan laju 0,5 K-1 setelah nukleasi dimulai dalam larutan pekat pada suhu di mana delta G negatif. Polimerisasi berlangsung sangat cepat karena konsentrasi monomer bebas dalam larutan tinggi menyebabkan transisi yang sangat tajam selama pendinginan. Gambar D menunjukkan permukaan energi bebas diperkirakan dari simulasi menunjukkan konformasi monomer dan energi bebas relatifnya sebagai fungsi variabel kolektif. Perbedaan jarak antara pentafluorosikloheksil dan amida nitrogen dan CV2 sumbu Y, jari-jari girasi M3 inti monomer. Area berwarna biru mewakili domain energi bebas rendah, sedangkan latar belakang berwarna abu-abu energi bebas tinggi atau tidak dapat diakses. Gambar A merupakan ilustrasi skema polimerisasi supramolekul hidup
mengukur sepanjang garis biru. Gambar C merupakan histogram panjang distribusi GM3. Sedangkan gambar D merupakan polimerisasi supramolekul dari M3 dimulai dengan penambahan jumlah yang berbeda dari M3. Kurva merah muda 50/1, kurva hijau 100/1, kurva biru 200/1. Gambar E menunjukkan plot dari laju polimerisasi sebagai fungsi dari M3. Bila kesalahan sesuai dengan satu simpangan baku dari pengukuran rangkap 3, garis utuh linear fit dengan kemiringan 0,97, korelasi ilmiah 0,998. Sedangkan gambar F menunjukkan berat rata-rata diperoleh dengan mengukur panjang AFM polimer supramolekul yang diperoleh rasio 3/1, 5/1, 7/1, 10/1. Garis padat mewakili linear fit, menunjukkan ketergantungan linear dari ukuran polimer supramolekul. Yang berikut, gambar A merupakan blok supramolekul ilustrasi sigma kopolimer blok LSP unggulan dalam percobaan kinetik. Gambar B menjelaskan waktu perjalanan polimerisasi supramolekul M5 dimulai dengan penambahan jumlah berbeda dengan M5/50/1, kurva merah muda 100/1, kurva hijau 150/1, kurva biru 300/1, kurva orange F perfect. Insert menunjukkan blok-blok dari laju polimerisasi sebagai fungsi dari M benih konsentrasi bila kesalahan sesuai dengan satu standar deviasi dari pengukuran rangkap 3 garis padat sesuai dengan linear dengan kemiringan 1,2. Gambar C, waktu pergantian CD single pada 260 nanometer, sementara M5, M3, MS kopolimer blok supramolekul yang diperoleh menggambarkan M5 atau M benih dengan rasio 25/1. Siklus pertama diencerkan dengan M5, lebih firma siklus polimerisasi berlanjut dengan penambahan M3 kepada tingkat yang semakin lambat. Gambar D, plot lereng awal atau detik sebagai fungsi dari nomor siklus yang garis padat sesuai dengan menunjukkan pembelahan lereng selama siklus. Gambar E, ketinggian AVM representatif dari M5, M3, MS kopolimer blok supramolekul yang diperoleh dengan menggunakan M5 dengan M benih dengan rasio 30/1 spin geotia pada silikon. Pada gambar B dan G dengan ketinggian AFM dengan analisis penampang sepanjang garis biru yang menunjukkan adanya termini yang lebih tebal sesuai dengan M5 blok yang dengan bagian tengah yang lebih tipis sesuai dengan M3. Yang berikut, pada gambar A, difraksi elektron senyawa organik V dalam dosis rendah atau dosis elektron 0,45, area yang diterangi adalah Ka 5 nanometer. Pada gambar B, dengan menunjukkan keteraturan jangka panjang dalam organik fiber, intensitas terintegrasi radikal pada pola difraksi menunjukkan jarak isi dengan 4,8. Gambar C, pola difraksi elektron terpilih dari daerah melingkar dengan dosis elektron 0,12. Detail atom disusun dari monomer dalam struktur helix, panah biru dan cian yang menghubungkan ke bensena atau ekor ke pental gugus hidroksil atau kepala dengan detail tampak sampul kiri kanan dan atas kanan disusun dari 4M3 dari helix
atau monomer dalam persegi panjang. Gambar E, antiparalel yang dibentuk sebelumnya M3 tumpukan terlihat torsi spontan selama simulasi MD dalam pelarut pemodem yang lebih dancat. Penelitian menunjukkan bahwa sudut kemiringan yang paling menguntungkan sesuai dengan pada heliks 10-15 nm. Gambar F, snapshot seimbang dari AM3 dirakit sebelumnya fiber 1Hz dari simulasi MD sistem sesuai dengan putaran heliks dengan pitch 12 nanometer atau buram membentuk inti malam. Dari sekadar batas periode dapat ditampilkan dalam transparasi bahwa spasi film modem dari M3 polimer menunjukkan susunan relatif dari tumpukan monomer yang ada. Yang berikut struktur dan dinamika kopolimer blok supramolekul. Gambar yang pertama, snapshot MD yang diseimbang dari M3 sampai M5, model kopolimer di mana M3 warna orange dan M5 monomer disusun dalam blok atas menjadi terpisah. M3 dan M5 dijadikan kolom tengah atau dicampur secara acak-acak di fiber. Gambar B, model kopolimer panjang blok hijau, kolom merah, dan acak yang berwarna ungu sebagai fungsi waktu simulasi MD. Gambar C, struktur blok fiber berwarna berdasarkan cluster atau motif molekul, identified oleh analisis SOAP dan PAMM. Gambar D, PCA dari vektor SOAP untuk M3 dan M5 homopolimer dan untuk blok atau kolom dan kopolimer acak kiri ke kanan. Gambar E, pengelompokan data PCA, PAMM tanpa pengawasan kelompok warna yang berbeda menunjukkan motif struktural atau dinamis lokal yang berbeda di fiber semakin dekat dan saling berhubungan. F, gambar F, representasi sistematis dari transisi dinamis antara cluster yang diperkirakan dari MD semakin tinggi probabilitas transisi atau angka yang terdekat dengan panah transisi. Sebagai kesimpulan, kami menjelaskan tipe baru blok bangunan untuk polimerisasi supramolekul. Kami dapat menunjukkan bahwa monomer yang terdiri dari terpolarisasi terlibat dalam ikatan hidrogen intramolekul. Sekian dan terima kasih.